السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk selalu mengupayakan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebenar-benar takwa. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah di atas ilmu dan keikhlasan, menjauhi semua larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga di atas ilmu dan rasa takut hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah takwa yang sejati. Siapa yang bertakwa dengan takwa yang sejati, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, solusi untuk semua permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan untuknya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Takwa yang paling besar, takwa yang paling agung adalah tauhid. Kezaliman yang paling zalim, kegelapan yang paling gelap, dan kesesatan yang paling sesat adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk di antara amalan kufur yang bisa membatalkan tauhid la ilaha illallah, sihir dan perdukunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan para penyihir Fir'aun. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Para penyihir Fir'aun mengatakan, engkau yang lebih dulu wahai Musa, atau kami yang lebih dulu melemparkan tongkat dan tali-tali kami untuk memperlihatkan sihir kami yang hebat. Silahkan kalian duluan, kata Musa. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tiba tali dan tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun seakan-akan tampak ular yang bergerak dengan cepat. Sihir yang dilakukan adalah sihir at-takhyil, kata para ulama, menipu mata manusia.
Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Dalam ayat yang lain dikatakan mereka telah menyihir mata-mata manusia. Jadi yang disihir adalah mata manusia. Dan sihir tersebut pada hakikatnya tidak mampu merubah realita menjadi realita yang lain. Ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Sihir tidak mampu merubah satu hakikat menjadi hakikat yang lain. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka pada hakikatnya tali dan tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun tetaplah tali dan tongkat. Tidak bisa berubah menjadi ular. Mereka hanya menipu mata manusia, menyihir mata manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan para ulama ahli tafsir. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka kejadian tersebut secara manusiawi menjadikan Musa merasa takut di dalam hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Ini rasa takut yang sifatnya manusiawi, tidak tercela. Sebagaimana seseorang takut dengan binatang yang buas. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kemudian kami firmankan kepada Musa, jangan engkau takut wahai Musa, engkaulah yang akan unggul, engkaulah kami yang akan menang melawan mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Niscaya itu akan melahap sihir mereka semua. Dan benar Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba hakikat realita tongkat kayu tersebut Allah rubah menjadi seekor ular. Hanya Allah yang mampu melakukan ini. Iblis, syaitan, jin, dukun, tidak ada yang mampu merubah hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Hukum alam tidak ada yang mampu merubahnya kecuali Allah semata. Ini akidah kita dalam rububiyah. Maka tongkat yang berubah menjadi ular tersebut melahap tali-tali dan tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tukang sihir dukun tidak akan pernah menang selama-lamanya. Dari manapun arah mereka mendatangkan sihir mereka, pada akhirnya merekalah yang akan merugi, merekalah yang akan sengsara, merekalah yang akan tersiksa dengan balasan Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak bertaubat. Fa'ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka tiba-tiba para penyihir Fir'aun tersebut bersungkur sujud. Karena mereka tahu yang terjadi bukanlah sihir, yang terjadi bukanlah tipu daya, benar-benar mukjizat dari Allah Tabaraka wa taala. Hanya Allah yang mampu merubah tongkat tersebut menjadi makhluk hidup. Maka mereka pun beriman, bersujud sungkur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Allahu Akbar. Hasyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan sihir ada dua bentuk. Yang pertama adalah sihir yang hakiki. Sihir yang menggunakan bantuan jin, syaitan, iblis dan bala tentaranya. Sihir yang digunakan untuk memberikan dampak tidak kasat mata yang buruk kepada orang lain. Sihir yang perantaranya adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mewujudkan sihir ini butuh bantuan syaitan. Dan maharnya adalah kekufuran. Maharnya adalah kesyirikan. Menjual keimanan. Na'udzubillah.
Inilah jenis sihir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata 'arrafan aw kahinan fayusaddiquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, penyihir, yang dia berbicara seakan-akan dia tahu tentang perkara gaib, perkara masa depan, kemudian dia mempercayai ucapan dukun, tukang ramal, dan penyihir tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihir inilah yang mengeluarkan seseorang dari keimanan, yang menghilangkan la ilaha illallah dari hatinya. Seseorang yang mempelajari sihir ini atau mempraktekkannya, dia mati kemudian belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia mati dalam kekafiran dan kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Dan sihir inilah yang banyak dipraktikkan oleh Yahudi. Al-Quran mempersaksikan Yahudi banyak melakukan atau mempelajari sihir dan mempraktikkan sihir. Itu sunnah umat terdahulu. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mereka Yahudi, mereka mengikuti ucapan-ucapan syaitan, yaitu sihir, di masa kerajaan Sulaiman. Bahkan mereka berani mengatakan Sulaiman mempelajari dan mempraktikkan sihir dan mengajarkan sihir. Na'udzubillah. Mereka berani berkata seperti itu kepada nabi mereka. Mereka menuduh Sulaimanlah yang mengajarkan dan mempraktikkan sihir sehingga dia mendapatkan kerajaan dan kekuasaannya. Wa ma kafara Sulaiman. Maka Allah membantahnya, membela Sulaiman alaihissalam. Tidak, Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mempelajari dan mengajarkan sihir. Sulaiman tidak kafir. Berarti yang mempelajari dan mengajarkan sihir atau mempraktikkan sihir orang kafir. Na'udzubillah. Dan ini praktek mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka mempraktekkan, mempelajari sihir, kalian pun akan mempelajarinya dan mempraktekkannya. Na'udzubillah. Sihir jenis yang kedua adalah sihrut takhyil. Menyihir mata manusia, melakukan tipu muslihat. Sihir ini jika dilakukan dengan bantuan syaitan dan jin, jika dilakukan dengan berkorban kepada selain Allah, jika dilakukan dengan cara menghina Al-Quran, menghina Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pelakunya sama. Dia kafir, keluar dari Islam. Namun jika hanya tipu muslihat, tipuan mata, trik-trik sulap, maka para ulama juga menganggap ini sebagai perbuatan dosa dan sia-sia. Masuk ke dalam syirik kecil. Karena bisa mengantarkan kepada syirik akbar, sihir yang hakiki. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua jenis kesyirikan, kekufuran, dari semua bentuk sihir dan perdukunan. Dan wajib bagi kita untuk memperingatkan keluarga kita, anak-anak kita, jangan mereka menonton acara-acara yang mengandung kesyirikan, kekufuran. Jangan sampai mereka menganggap ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu merubah hukum alam. Tidak ada. Ini kekufuran, kesyirikan dalam rububiyah.
Jangan kasih mereka menonton acara-acara sulap. Karena mereka dikhawatirkan akan menyangka ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perubahan hukum alam. Yang bisa merubah api yang tadinya membakar menjadi dingin. Ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Padahal trik-trik sulap itu hanya sekedar tipuan mata. Namun para ulama menggolongkannya kepada sihir dan syirik kecil karena bisa mengantarkan kepada syirik yang hakiki. Sihir yang hakiki. Betapa banyak anak-anak yang berhasrat untuk belajar perdukunan. Ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, di luar akal sehat. Gara-gara mereka menonton trik-trik sulap. Qul a'udzubillah. Maka kedua-duanya haram. Haram untuk dipelajari. Haram untuk ditonton sebagai hiburan. Paling tidak itu adalah kedustaan, dan Rasulullah SAW mengharamkan kedustaan sekalipun untuk main-main. Wailul lahu, wailul lahu. Man kadzaba atau man yatahaddatsa bil kadzib liyudhhika an-nas atau liyudhhika bihi an-nas. Celaka, kata Rasulullah SAW. Celaka orang yang berdusta. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Dia berdusta agar orang terhibur, agar orang tertawa. Wailul lahu, wailul lahu. Dia celaka, kata Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Jangankan orang-orang yang mempelajari, mempraktekkan dan mempercayai perdukunan sihir, orang-orang yang hanya sekedar datang kepada tukang ramal, kepada dukun. Apa kata Rasulullah SAW? Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 laylah. Rawahu Muslim. Siapa yang hanya sekedar datang kepada tukang ramal, dukun, kemudian dia bertanya, sekalipun dia tidak mempercayai, dia bertanya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka bagaimana lagi dengan orang yang sengaja meletakkan sihir, buku-buku yang mengandung ramalan, zodiak, horoskop di rumahnya, kemudian dia tidak melakukan pembersihan itu semua. Jika yang mendatangi saja dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang membeli majalah yang mengandung ramalan atau hal-hal yang semisal, kemudian dia letakkan di rumahnya. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga tauhid kita, menjadikan kita wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita ini murni, bersih dari semua jentik kesyirikan. Na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم